Pertama, ada orang yang tidak ada gejala sama sekali, namun ada juga orang yang gejalanya ringan, dan terakhir bahkan menyebabkan orang yang Cepat sembuh dan hidup sehat. Halo pejuang sembuh, apa kabar nih? Semoga pada sehat selalu ya. Kita di masa-masa pandemi gini. Nah, saya dengan Dr. Adwin kembali lagi. Kita tadi ketemu di video Chadwick Boseman ya kalau nggak salah. Semoga udah pada nonton ya. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentu masih terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, teman-teman selama pandemi ini tentu mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal rutinitas sehari-hari, termasuk bekerja. Nah, oleh karena itu, kita kali ini akan membahas gimana sih seandainya kalau kita mendapat teman kantor kita yang positif COVID-19 dan kita sempat kontak dengan orang tersebut. Yuk kita simak berikut ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan turn on notification. Thank you. Nah, pertama kita akan bahas, bisakah COVID-19 ditularkan di tempat kerja? Oke, sebelumnya saya mengulas sedikit bagaimana sih cara penularan COVID-19. Nah, COVID-19 disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2. Nah, itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, kenapa 2? Karena SARS-CoV yang pertama sudah menyebabkan pandemi, yaitu di tahun 2003 ketika di negara-negara Asia sempat terkena epidemi SARS. Jadi SARS-CoV-2 adalah nama virusnya dan COVID-19 adalah nama penyakitnya. Nah, untuk penularannya sendiri gimana sih? Jadi penularannya adalah melewati droplet. Droplet itu nama lain dari percikan. Jadi, orang yang terkena COVID-19 ketika batuk atau bersin atau berbicara dengan keras akan mengeluarkan percikan-percikan dari mulutnya dan hidungnya. Percikan ini dibagi menjadi dua. Pertama, percikan besar dan kedua, percikan kecil. Nah, bedanya percikan besar ketika keluar dari mulut atau hidung seseorang itu akan jatuh ke benda-benda sekitar kita atau jatuh ke lantai. Sementara percikan kecil itu akan mengambang di udara selama beberapa saat. Nah, penularannya adalah ketika orang yang belum terkena COVID-19 memegang benda-benda sekitarnya yang tadi terkena percikan tadi, atau ketika berada di dekat orang yang telah mengeluarkan percikan kecil yang tadi mengambang di udara. Nah, ketika menghirup percikan kecil atau setelah memegang benda-benda yang terkena percikan besar, si orang ini memegang mulut, hidung, atau mata. Ketika megang organ-organ tersebut, maka virus bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Urutan kejadian yang tadi saya ceritakan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di kantor Sobat Sembuh. Bisa ketika kita dari rumah pergi dengan kendaraan menuju kantor, terjadilah kejadian tersebut. Bisa ketika kita di kantor, ada orang yang bersin, batuk, atau bicara dengan keras, sehingga kita menghirup atau memegang benda-benda yang terkontaminasi tersebut. Atau ketika kita pulang dari kantor ke rumah, dan terjadilah kejadian-kejadian tersebut. Oleh karena itu, jawabannya adalah bisa, COVID-19 bisa ditularkan di kantor. Oke, berikutnya kita akan menjawab seberapa besarkah resiko kita untuk tertular COVID-19 di tempat kerja. Nah, resiko ini tergantung pada beberapa hal. Yang ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan maupun faktor diri sendiri dan faktor orang lain. Misalnya, faktor pertama, seberapa dekatkah kita dengan orang yang tertular COVID-19 tersebut? Makanya ini sangat penting bahwa harus tetap menjaga jarak dengan orang-orang lain. Menjaga jarak maksudnya adalah kita harus menjaga diri kita setidaknya lebih dari 1 meter terhadap orang lain. Faktor kedua adalah banyaknya orang yang datang ke tempat kerja kita atau berada di kantor-kantor kita. Misalnya kita di satu ruangan. Nah, ruangan tersebut kapasitasnya misal 6 orang. Nah, apabila 6 orang hadir di ruangan tersebut, maka chance kita untuk terkena COVID-19 jauh lebih besar ketimbang apabila hanya 1 orang yang berada di ruangan tersebut. Berikutnya, lamanya kita dan banyaknya kita terpapar atau kontak dengan orang tersebut.
Misal kita lagi di kantin nih, lagi mau beli makanan, kita ketemu orang X tersebut yang kemungkinan kena COVID-19. Lalu ketika naik liftnya barengan. Lalu ketika di ruangan kerja, ruangannya sama. Nah, banyaknya dan lamanya durasi kita terpapar dengan orang tersebut akan meningkatkan kemungkinan kita untuk terkena COVID-19. Dan terakhir, faktor kebersihan, yaitu banyaknya kita menyentuh benda-benda sekitar kita. Misalnya kita menyentuh printer yang ada di kantor, atau menyentuh tombol lift yang ada di kantor, lalu kita lupa untuk cuci tangan atau semprot disinfektan ke tangan kita. Nah, itu meningkatkan kemungkinan kita terkena COVID-19. Jadi pertanyaannya, kalau teman kita di kantor ada yang terkena COVID-19, kita harus ngapain nih? Jawabannya satu, yaitu tergantung kondisi. Nah, tergantung kondisi maksudnya adalah kondisi sobat sembuh atau keluarga sobat sembuh harus dipantau. Apakah pertama, kondisinya tidak ada gejala setelah ketemu orang yang terkena COVID-19. Kedua, apakah ada gejala namun ringan atau sedang. Dan terakhir, apakah ada gejala namun gejalanya yang berat. Nah, gejalanya apa aja sih? Gejalanya mungkin sobat sembuh sudah banyak yang dengar. Jadi semua yang berhubungan dengan pernafasan. Pertama, batuk atau pilek. Lalu bisa juga sakit tenggorokan. Tentu ada demam. Dan yang parah adalah apabila sampai terkena sesak nafas dan bisa menjadi penurunan kesadaran. Ada juga yang di luar dari sistem pernafasan, misalnya diare atau nyeri perut. Ada juga pasien yang datang dengan nyeri kepala atau mual-mual. Nah, banyaknya gejala tersebut membuat kita harus lebih waspada lagi. Karena manajemennya nanti harus tergantung dengan kondisi kita. Nah, perbedaan manajemennya gimana sih? Jadi, pertama adalah misal sobat sembuh tidak ada gejala. Nah, berarti sobat sembuh harus melakukan yang namanya karantina mandiri. Nah, karantina mandiri ini dilakukan selama maksimal 14 hari, dimulai dari terakhir kontak dengan orang yang terkena COVID-19 tersebut. Nah, yang berikutnya, bila sobat sembuh ada gejala ringan atau sedang, misal batuk, pilek, dan demam. Nah, bila sobat sembuh mendapatkan gejala ringan atau gejala sedang, sama seperti manajemen tanpa gejala, yaitu harus karantina maksimal 14 hari, namun karena ada gejala, harus segera dites dengan tes swab, yaitu standar baku emas untuk pengecekan apakah seseorang positif COVID-19 atau negatif. Nah, pentingnya tes ini, maka kita mengharuskan bila sobat sembuh ada puskesmas di sekitar rumahnya, itu harus segera melapor. Atau bila sobat sembuh berinisiatif sendiri, boleh saja langsung cek swab secara mandiri. Dan tentu jangan lupa nih, di rumah ketika isolasi mandiri harus segera menetapkan protokol kesehatan di rumah, seperti etika batuk. Ketika batuk harus segera mengambil tisu atau batuk dilipat tangan sobat sembuh sekalian. Kedua, yang namanya isolasi harus benar-benar isolasi. Jadi kamar terpisah dengan keluarga atau orang-orang rumah. Lalu alat-alat makan juga harus sendiri, jangan digabung. Berikutnya pakaian juga harus dipisahkan satu sama yang lain. Dan tentu tetap menetapkan pola hidup bersih sehat, seperti tetap berolahraga, tetap terkena matahari, harus tetap jalan keluar, makan yang sehat, banyak sayur, banyak buah, jam makannya diatur, dan tentu mendapatkan tidur yang cukup agar badan kita tetap fit. Dan juga yang terakhir dan mungkin paling penting adalah terus berkala mengecek kondisi kita. Apakah bila kita demamnya sudah turun, jadi kita cek suhu secara berkala. Apabila kita batuk, apakah batuknya mulai berkurang? Kita mual atau diare, apakah diarenya mulai berkurang? Nah, pemantauan kondisi tersebut tentu sangat penting untuk mengecek bagaimana sih tren kita apabila kita akan terkena atau positif COVID-19 atau tidak. Dan terakhir, manajemen ketika sobat sembuh mengalami gejala yang berat seperti sesak nafas sampai menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, ketika sobat sembuh atau keluarga sobat sembuh mengalami hal ini, maka tentu harus segera dibawa ke rumah sakit karena sangat penting untuk mendapatkan pertolongan yang optimal. Nah, jadi kita sudah bahas nih bahwa memang penyakit COVID-19 ini sangat-sangat unik, bahwa pertama ada orang yang tidak ada gejala sama sekali, namun ada juga orang yang gejalanya ringan, dan terakhir bahkan menyebabkan orang yang gejalanya berat.
sampai harus masuk ke rumah sakit. Oleh karena itu kita harus tetap waspada bahwa walaupun kita tidak ada gejala atau mendapatkan gejala ringan, kita harus mikir bahwa kemungkinan kita bisa terkena COVID-19 dan kita bisa menularkan ke orang lain. Oke, jadi Sobat Sembuh sudah mengetahui nih kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kabar bahwa teman kantor kita positif COVID-19 dan kita sempat kontak dengan orang tersebut. Jadi buat Sobat Sembuh yang masih harus mengantor atau work from office, gak apa-apa, tetap waspada. Insya Allah kita tetap diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, jadi segitu dulu ya Sobat Sembuh. Semoga bermanfaat. Kita tetap waspada, tetap sigap karena perjalanan kita masih panjang. Tetap optimis dan cepat sembuh dan hidup sehat.